Halo YouTube, selamat pagi, Sri Kandi STC. Senang bisa bertemu kembali dengan saya, Pak Anton, di channel STC Edia Official. Pada sesi video ini, Pak Anton akan menjelaskan tentang peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pada kegiatan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pengertian badan usaha, ada BUMN, BUMD, BUMS, bahkan teman-teman juga sudah belajar bentuk-bentuknya. Nah, di sesi ini kita secara khusus akan mempelajari peran badan usaha dalam perekonomian. Nah, teman-teman, sebelum Pak Anton menjelaskan, kira-kira apakah peran badan usaha bagi perekonomian nasional? Nah, tentunya untuk menjawab ini kita harus tahu bahwa badan usaha yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu BUMN, BUMS, dan BUMD. Jadi 3 badan ini yang akan kita bahas. Nah, di sekeliling atau di sekitar rumah kita tentunya juga ada yang namanya badan usaha. Pasti memiliki peran baik bagi lingkungan sekitar, berarti untuk tetangga ya misalnya, ataupun nanti dampaknya luas atau secara nasional. Nah, satu persatu nanti kita akan kupas peran dari BUMN, peran dari BUMD, dan satu lagi peran dari BUMS. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, coba dijawab dalam hati teman-teman. Kira-kira punya peran apa toh? Misalnya ada toko kelontong ya di samping rumahmu. Nah, tentunya toko kelontong tersebut atau badan usaha milik perorangan tersebut memiliki peran bagi daerah sekitar. Misalnya apa? Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok di wilayah atau di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, itu merupakan salah satu peran yang sudah dilakukan oleh toko kelontong tersebut untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau sulit membayangkan dalam lingkup nasional atau lingkup luas, teman-teman bisa membayangkan ya, menganalogikan kalau peran ini dilakukan di rumah tangga teman-teman. Dalam hal ini adalah keluarga, begitu ya. Jadi, tentunya seorang bapak itu perannya berbeda dengan seorang ibu. Anak juga memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi BUMN, BUMS, BUMD itu juga sama, memiliki perannya sendiri-sendiri dalam lingkup, kalau di sini adalah lingkup negara. Kalau anggota keluarga ya lingkupnya adalah keluarga. Ada yang memiliki peran vital, ada yang berkolaborasi atau mendukung, dan seterusnya. Begitu ya kira-kira. Semoga jabaran awal ini memberi gambaran untuk teman-teman. Nah, kita ketahui bersama bahwa badan usaha itu pasti memiliki tujuan. Salah satunya ya adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri, baik barang ataupun jasa. Tetapi tentunya juga punya tujuan lain, yaitu mencari laba. Nah, itu perlu teman-teman ketahui di situ. Oke, kita masuk ke peran yang pertama. Kebalik ya ini tadi, yaitu peran BUMN. Peran yang pertama yaitu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berarti di sini BUMN ini bergerak untuk melindungi masyarakat secara khusus yang vital, teman-teman. Nah, contoh kalau di negara kita itu ada yang namanya listrik. Listrik itu adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Contoh sederhana saja,
kalau listrik tiba-tiba padam sekitar 2 atau 3 jam, pasti teman-teman juga sudah ya istilahnya bingung ya, mau cas laptop kah, cas handphone kah, tidak bisa menonton televisi dan seterusnya. Apalagi untuk belajar ini ya, teman-teman pasti menggunakan listrik ya, keperluan akan listrik itu sangat vital. Nah, ini di Indonesia dikelola oleh PT PLN. Contoh yang lainnya, misalnya ya, kalau kaitannya dengan minyak dan gas bumi ada yang namanya Pertamina. Ini juga sangat vital. Nah, seminggu yang lalu itu juga sempat viral di mana di daerah Tuban sana banyak atau ada sebutan kampung miliarder, di mana banyak sekali keluarga-keluarga di sana yang mendapatkan uang dari Pertamina karena akan adanya pembangunan yang ada di sana. Nah, kenapa sampai Pertamina mengeluarkan uang segitu banyaknya? Karena sekali lagi ya, karena kebutuhan masyarakat itu yang vital, maka harus dilakukan seperti itu. Maka di sana warga di sana banyak mendapatkan uang karena pengalihan lahan tersebut ya, atau lahannya dibeli oleh Pertamina. Karena nantinya akan dibangun ya untuk kebutuhan Pertamina itu sendiri. Oke, kita lanjutkan peran berikutnya, yaitu mencegah kemungkinan timbulnya monopoli. Jadi monopoli itu salah satu jenis pasar ya, di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Nah, di sini dicegah oleh yang namanya BUMN supaya swasta itu tidak memonopoli suatu barang atau jasa tertentu yang nantinya bisa saja merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa contoh perusahaan yang bergerak. Contohnya di sini adalah di sektor pengolahan. Di sini dikelola oleh PT Pusri. Nah, ini adalah perusahaan pupuk, teman-teman. Nah, supaya petani yang ada di Indonesia itu tidak dimainkan ya harga pupuknya, maka harus dikuasai oleh negara, di mana negara juga bisa memberikan subsidi melalui pupuk ini. Nah, maka dikuasai atau dimonopoli oleh pemerintah itu sendiri. Berikutnya ada di sektor perhubungan atau penerbangan. Di sini ya ada PT Garuda Indonesia. Nah, ini juga menikmati monopoli dalam penggunaan pesawat jet ya dalam penerbangan domestik. Ini BUMN juga, teman-teman. Contoh lain banyak ya. Ya sama seperti yang tadi. Lanjut. BUMN itu juga sebagai sumber penerimaan negara. Nah, kita ketahui bahwa sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia adalah dari pajak, mulai dari pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak barang mewah, dan seterusnya. Tetapi selain dari pajak, negara itu juga dapat memperoleh penerimaan negara. Salah satunya dari laba perusahaan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu pasti mencari keuntungan atau laba. Nah, itu masuk mana? Yaitu masuk ke kas negara. Nah, nantinya uang tersebut atau laba tersebut itu dipergunakan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi itu juga kembali kepada masyarakat melalui yang namanya nanti APBN. Di sana ada belanja-belanja negara. Contoh yang sederhana, sekarang masa pandemi, di mana ada salah satu program pemerintah yaitu bantuan sosial. Nah, uangnya itu dari mana? Nah, salah satunya juga dari sumber penerimaan negara ini, dari laba atau keuntungan perusahaan ini yang diberikan kepada masyarakat kembali. Oke, kita lanjutkan.
Peran berikutnya adalah memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Jelas ya, dengan adanya badan usaha milik negara tentunya membutuhkan tenaga kerja baik yang ahli, profesional ya, sampai karyawan dan seterusnya. Nah, ini ada potensi di mana kita sebagai masyarakat atau warga Indonesia itu bisa ikut gabung ya, bekerja di BUMN. Nah, tentunya dengan kondisi tersebut juga nantinya ujung-ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, masyarakat dapat bekerja di sana, menghasilkan uang, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pertumbuhan ekonominya jalan. Nah, saling terkait begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya yang saya sampaikan tadi, yaitu menyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, contoh di sini ya, yang ada di sekitar kita adalah bank ya, baik bank ya, ada di sini BNI yang saya tuliskan, ada BRI, ada Mandiri dan seterusnya. Nah, bank-bank ini contoh simpelnya ya, pasti akan memberikan kredit usaha kepada masyarakat. Nah, masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu, bisa kredit ya. Kredit itu digunakan untuk mengembangkan usahanya. Kalau usahanya jalan ya, pasti akan memperoleh keuntungan laba. Nah, akan mensejahterakan si pengusaha tersebut atau yang memiliki usaha tersebut. Bisa saja akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi merekrut tetangganya misalnya, atau bahkan secara luas membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dampaknya apa? Ya ini, ke pertumbuhan perekonomian nasional yang semakin baik. Begitu kira-kira ya. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya BUMN itu juga menjadi stabilisator atau memberikan kestabilan bagi perekonomian itu sendiri. Contoh sederhana, ada yang namanya Bulog, teman-teman pasti tahu ya. Oke, pada saat harga beras, nah ini kaitannya dengan harga beras. Nah, saat panen tiba, pasti harga beras itu sangat murah dari petani. Ya, karena banyaknya ketersediaan beras. Maka pemerintah di sini ikut ambil andil, yaitu membeli dengan harga di atas harga pasar supaya menjaga harga itu sendiri dan petani tentunya ya. Nah, itu juga dilakukan pada saat ya, kalau di pasar tentunya beras itu juga bisa mengalami kenaikan harganya. Nah, di sini pemerintah juga akan menstabilkan dengan menggelar yang namanya operasi pasar supaya harga beras itu tidak tinggi begitu ya. Oke, itu contoh menjadi stabilisator bagi perekonomian. Oke, kita lanjutkan peran dari BUMS. Apa saja ya, perannya apa saja di sini? Ya, apakah sama seperti BUMN? Nah, kita lihat sama-sama. Oke, peran yang pertama, membantu pemerintah. Jadi kalau pemerintah tadi juga sudah memiliki banyak sekali badan usaha ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, di sini BUMS membantu pemerintah. Yang pertama di sini membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah. Jadi barang-barang kebutuhan masyarakat itu disokong atau didukung oleh BUMS. Contoh di sini adalah perusahaan Bakery and Brothers ya. Di sini ya, itu menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri perminyakan dan gas yang ada di Indonesia. Oke ya. Ini berarti menyediakan barang yang nantinya juga menjadi kebutuhan pemerintah. Jadi membantu pemerintah di sini ya. Contoh lain ya banyak ya. Unilever misalnya dengan produk-produknya, mulai dari sabun, ya makanan,
Itu juga memberikan dukungan bagi pemerintah. Oke, baik, lanjut. Berikutnya, membantu pemerintah dalam bidang ekspor non migas. Jadi kalau migas itu kan tadi dikuasai oleh Pertamina ya. Nah, tentunya kita memiliki barang-barang yang siap ekspor juga. Nah, di sini dikuasai atau dilakukan oleh yang namanya BUMS. Banyak sekali ya ekspor yang dilakukan Indonesia. Contohnya minyak kelapa sawit, ada kakao, kopi, karet, batu bara. Kayu itu juga banyak teman-teman. Kertas, pulpen, nikel. Nah, banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Nah, teman-teman bisa cari saja contohnya. Misalnya kalau batu bara apa, kopi apa, dan seterusnya. Berikutnya sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Kita tahu bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Salah satu yang dikelola yaitu pengolahan pertambangan emas oleh PT Freeport Indonesia. Nah, di mana ini perusahaan asing yang ada di Indonesia ya. Walaupun sekarang sahamnya itu lebih besar dimiliki oleh negara kita. Ya, kita harus patut bersyukur ya, supaya keuntungannya tidak lari ke negara lain ya. Jadi masih untuk mensejahterakan secara khusus ya di daerah Papua sana. Oke, itu contoh ya, contoh bagaimana mengelola sumber daya yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Nah, ini jelas ya. Jadi sama perannya seperti BUMN. Dengan banyaknya badan usaha swasta yang ada di Indonesia, berarti kesempatan juga untuk menciptakan tenaga kerja. Jelas, karena usaha baru muncul, perusahaan baru muncul, pasti membutuhkan tenaga kerja. Oke, itu tadi peran dari BUMS. Yang terakhir adalah peranan dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Nah, karena ini ya merupakan otonomi daerah, setiap daerah itu punya potensi sendiri-sendiri, teman. Ya. Jadi, di sini ya BUMD itu akan mengelola sumber-sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, tentunya nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan di daerah tersebut. Bahkan bisa saja ya membantu daerah lain karena saling bersinggungan misalnya, atau wilayahnya itu berdekatan. Itu juga bisa punya dampak seperti itu. Jadi kaitannya di sini adalah penerimaan pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Berikutnya, setiap daerah itu punya yang namanya keunggulan. Contoh di sini adalah Solo, Jogja itu punya produk unggulan, yaitu batik. Nah, dengan adanya batik ini tentunya dengan adanya BUMD ini akan meningkatkan produksi di daerah tersebut yang nantinya juga akan berdampak ke nasional. Nah, batik di Solo, Jogja itu juga menjadi ciri khas di daerah tersebut. Nah, setiap daerah sekali lagi punya potensinya sendiri-sendiri ya. Misalnya ada yang tenun, ada kain tertentu. Itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, karena menjadi ciri khas tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri atau minat sendiri ya bagi masyarakat sekitar, nasional atau bahkan internasional untuk membeli produk-produk daerah tersebut. Ini juga akan berdampak ke perekonomian nasional, begitu ya. Lanjut. Nah, ini sama juga seperti BUMD, BUMS, yaitu memperluas kesempatan kerja. Jadi dengan adanya BUMD di daerah tertentu,
ya tentu akan mendukung terbukanya kesempatan kerja. Ya, ini juga dampaknya ke perekonomian nasional itu sangat besar ya, karena mengurangi yang namanya pengangguran, karena itu menjadi salah satu masalah pokok di setiap negara. Saya yakin ada yang namanya pengangguran. Berikutnya, mengusahakan pemerataan pembangunan. Nah, setiap daerah punya potensi yang bisa dikembangkan sehingga setiap daerah itu dapat ya berkembang ya. Karena perkembangannya tentunya baik setiap daerah, maka akan berdampak juga ke sektor lainnya atau ke ranah nasional begitu ya, secara luas begitu. Misalnya daerah itu juga memiliki penerimaan dalam bidang pajak. Nah, pajak ini nanti akan digunakan untuk pembangunan jalan raya misalnya. Nah, jalan raya kalau baik, nah berarti di sektor perhubungan ya, misalnya teman-teman mau menjual produk kain dari daerah lain. Nah, tentunya membutuhkan akses jalan. Nah, kalau akses jalannya baik ya, maka akan mempermudah proses distribusi barang tersebut atau kain tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Begitu ya kira-kira. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Pak Anton sampaikan di sesi video ini. Kalau teman-teman merasa kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar ataupun chat via WA. Untuk selanjutnya, silahkan ada penugasan di kolom atau di lampiran Google Classroom, silahkan dikerjakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.